Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan tentang pajak daerah dan tata kelola, pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pertemuan ini kami akan sampaikan pokok bahasan, yaitu organisasi atau fungsi tata kelola. Nah, di dalam melaksanakan tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tentu ini diperlukan adanya penanggung jawab yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi tersebut. Ya. Nah, di sini fungsi-fungsi ini ya, mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, apa yang harus dikerjakan, fasilitas ataupun ini perangkat yang diperlukan apa, nah ini kan harus tahu. Nah, di sini misalnya fungsi pendaftaran pendataan. Fungsi pendaftaran pendataan itu kan ada perangkatnya yang digunakan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, pendaftaran, namanya pendaftaran itu kan mendaftar wajib pajak. Nah, ini kan kalau didaftar tentunya ada dokumennya apa. Nah, ini harus tahu. Nah, terus apa ada identitasnya? Identitas sebagai wajib pajak. Nah, ini mungkin ada NPWPD misalnya. Nah, ini harus tahu. Nah, begitu pendaftaran sosial tentunya ini ada pendataan. Pendataan itu apa yang harus dipersiapkan? Nah, misalnya ada SPTPD. Nah, ini harus tahu cara mengisinya bagaimana. Ya kan, ada SPTPD, ada kartu data. Nah, kartu data itu kan ada jenisnya. Nah, ini jenisnya itu sesuai dengan undang-undang perpajakan itu apa saja. Nah, ini juga bisa mengisi, diisi sesuai dengan data yang ada. Nah, masuk ke penetapan. Nah, fungsi penetapan. Nah, ini bertanggung jawab terhadap kegiatan penetapan. Nah, penetapan itu apa yang harus dilakukan di penetapan itu. Nah, ini harus bisa menghitung pajak. Nah, ini kan namanya penetapan kan berapa pajak yang terutang kan harus dihitung. Nah, setelah dihitung tentunya ada dokumennya juga, itu ada daftar penetapan misalnya, terus ada petikan penetapan, nah, dan seterusnya. Nah, ini di bidang penetapan. Nah, makanya fungsi ini harus dipahami yang mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan penetapan. Pembukaan pelaporan. Ini pembukaan pelaporan sama penagihan, ya sama. Ini ada tupoksinya, ada tugas pokok dan fungsinya. Pembukaan itu apa? Akhirnya harus merekapitulasi dari penetapan, nah, nanti ada penyetoran. Nah, kalau ada penetapan, ada penyetoran, ini akan ketahuan rekapitulasinya, penerimaannya itu berapa, ketetapan ya, itu merupakan target yang pajak piutang pajak ya, itu kalau sudah ditetapkan itu berapa, setor berapa. Nah, ini nanti kan ada tunggakan. Nah, ini yang harus dipahami tugas dan tanggung jawab di fungsi pembukaan dan pelaporan. Nah, penagihan itu di sini adalah penegakan hukum. Tentu kalau penegakan hukum tahu aturan-aturan di dalam dasar untuk melaksanakan pemungutan atau dasar untuk menagih. Nah, di sini apa yang dipersiapkan dokumennya, ya misalnya ada surat-surat peringatan, surat teguran. Nah, ini ada buku kendali. Buku kendali itu ya, diterima dari penetapan yang ditetapkan berapa, dari penyetoran yang penyetorannya itu sudah dilakukan atau belum. Nah, ini nanti penagihan itu akan melakukan penegakan hukum untuk melakukan penagihan. Ya, di sini memang bisa ada surat paksa, ada surat sita dan sebagainya. Nah, untuk yang perencanaan dan evaluasi, nah ini memang diperlukan. Dalam arti untuk kegiatannya memang diperlukan ada perencanaannya, ada evaluasi, baik itu WP yang bandel atau WP yang istilahnya pajaknya sama realita itu tidak sama, perlu kan dievaluasi. Nah, terus nanti apa yang harus dilakukan?
Nah, ini bidang ataupun ini seksi katakan ya. Kalau dulu memang ada perencanaan dan pengendalian operasional dulu ya. Nah, ini eh, bisa namanya apa, yang penting fungsinya ada, ya kan. Nah, ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, dalam arti kepala daerah. Nah, mau seperti apa, dari kami menyampaikan ini bagaimana fungsi-fungsi di dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar, dan tentunya fleksibel ya, istilahnya sederhana, tetapi bisa membantu memperlancar penerimaan pendapatan asli daerah dari sisi pajak daerah. Ya. Nah, tadi ada penyetoran. Nah, penyetoran ini ada fungsi bendahara khusus penerima. Nah, ini yang menerima setoran. Nah, ini berada tetap sama. Ini berada semuanya itu di bawah naungan SKPD yang dalam hal ini adalah Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Nah, di sini ada kepala bidang di bawahnya. Nah, apakah ini di bawah kepala bidang atau langsung? Nah, ini kebijakan kepala daerah. Nah, kami hanya menyampaikan bahwa proses pemungutan itu harus menggunakan atau melibatkan beberapa yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi tadi. Nah, ini merupakan struktur atau fungsi tata kelola ya, yang bisa disebut kelembagaan ya. Memang harus ada. Nah, berikutnya setelah ada organisasi atau kelembagaan, ini ada sistem dan prosedur. Kalau sistem dan prosedur itu kan alur pekerjaan. Nah, alur pekerjaan. Nah, ini setelah ada pendaftaran, nah, katakan dimulainya dari pendaftaran, tidak mungkin dimulai dari penetapan, itu kan nggak mungkin. Makanya ada alurnya ini kayak di sini adalah sistem ban berjalan. Pendaftaran, setelah didaftar baru didata. Nah, di data itu tadi sudah disebutkan ada SPTPD-nya. Nah, SPTPD dan kartu data. Nah, di sini di pendataan ini memang bisa untuk proses berikutnya itu bisa langsung ke penetapan, bisa langsung melakukan penyetoran wajib pajak. Ya, bisa melakukan penyetoran dan bisa tahapnya itu penetapan. Nah, ini tergantung dari jenis pajak yang disebutkan di dalam undang-undang dan di dalam PP ya nomor 35 ya tahun 2023 ya. Ini ada dua jenis pajak yang bisa menghitung sendiri wajib pajaknya, dan wajib jenis pajak itu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau yang ditetapkan untuk otomatis masuk ke penetapan, ya penetapan. Nah, ini aturannya jenis-jenis pajak yang menghitung sendiri dan ditetapkan kepala daerah itu ada di undang-undang ya, di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, kalau sudah di penyetoran atau penetapan penyetoran, tentunya ini pembukuan bisa melakukan aktivitasnya. Nah, ini kan jadi alurnya ya, tahapannya seperti itu. Jadi pembukaan laporan dan penagihan bisa berjalan kalau sudah ada penetapan dan penyetoran. Nah, ini sistem dan prosedurnya, alurnya, gitu, alur pekerjaannya. Nah, berikutnya untuk merangkum, ya ini kami sampaikan global sistemnya. Global sistem, nah ini sama tadi alur juga, nah cuman ada beberapa yang perlu dipahami, yaitu setelah didaftar tadi terus melakukan pendataan. Nah, pendataan itu kan mengisi ada SPTPD dan kartu data ya. Nah, ini bisa melakukan pembayaran ya, ini menghitung sendiri namanya self assessment. Nah, kalau melalui penetapan official assessment. Nah, di dalam penyetoran, nah ini kalau menggunakan self assessment, ini nanti ada laporan realisasi
laporan realisasi setoran setoran massa ya realisasi setoran massa. Nah, setoran massa itu memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di Undang-Undang Nomor 1 2022 ya. Nah, kalau masa pajak itu ditentukan 1 bulan atau bisa paling banyak 3 bulan ya. Nah, ini untuk realisasi setoran massa ini nanti ada rampungnya. Makanya kalau ada rampungnya itu nanti ada proses penetapan. Ya. Kalau proses penetapan itu bisa ada kurang bayar, ada lebih bayar. Nah, untuk official assessment ada nggak yang ada pajak yang tambahan? Ya ada, karena ada pajak objek pajak yang tadinya tidak diketahui ini bisa menambah. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada tambahan. Ternyata ada tambahan pajak. Nah, ini bisa SKPD atau SKPD surat ketetapan pajak tambahan, ya kan? Nah, kalau kurang bayar, nah ini biasanya ada untuk self assessment. Nah, ini bayar bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga baru dilakukan rampung. Nah, ini memang terlalu besar atau terlalu lama ya. Kalau 1 bulan pun setiap membayar itu 1 bulan berarti sudah numpuk. Kalau 2 minggu itu akan agak ringan dari pihak pengusaha. Tapi ini kan sudah menjadi aturan dan ini kebijakan. Mungkin bisa ada diskresi dari pihak pemerintah daerah. Nah, ini sebagai ini aja, bukan merupakan ketentuan ya. Tapi sudah berjalan. Nah, ini kita mencari terobosan yang memudahkan dari wajib pajak dan tidak merepotkan dari pihak pemerintah daerah, dalam arti ini adalah dinas atau badan pendapatan daerah. Nah, ini kalau sudah penetapan sudah, penyetoran sudah, nah pembukaan laporan pekerja, nah ini di sini ada nanti laporan realisasi penerimaan dan tunggakan. Di samping tadi kan ada laporan setoran massa, ya laporan realisasi setoran massa. Nah, realnya berapa? Store. Terus setelah ini kan untuk yang pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan. Nah, ini fluktuatif dalam arti penghasilan itu bisa naik turun. Makanya perlu ada rampung. Nah, proses ini pembukaan laporan tadi ada laporan realisasi, penerimaan dan tunggakan pajak. Nah, begitu pula untuk ini penagihan. Penagihan itu ada penetapan setoran. Nah, tentu bisa diketahui siapa yang nunggak. Ya, kalau nanti ada yang nunggak, ada yang belum bayar, ini ada proses tahapannya, ada peringatan, teguran, bahkan sampai sita, ya supaksa, sita. Nah, di dalam penetapan pajak itu bisa aja kebesaran ditetapkan terlalu besar, realnya itu di bawah. Yang harus di store itu sebetulnya tidak sebanyak yang ditetapkan. Makanya ada keberatan. Nah, ini keberatan, kalau ditolak bisa banding. Nah, ini untuk wajib pajak yang merasa keberatan karena kebesaran. Nah, di sini ada angsuran. Angsuran itu tidak keberatan membayar pajaknya, tapi tidak sanggup membayar sekaligus. Makanya ada permohonan angsuran. Nah, ini pajaknya 1 juta, realnya memang 1 juta. Dan dia ngakui, ya udah bayar. Nah, bayar dengan angsuran. Nah, menggunakan permohonan angsuran. Demikian untuk sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.